Cie, Rindu dan Fauzan sekamar lagi. Tentu ini adalah hal yang membahagiakan bagi Fauzan karena bisa melihat Rindu tertidur dengan anaknya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, ini sih menjadi momen yang sangat amat ditunggu-tunggu dan sangat amat membahagiakan bagi Fauzan. Ternyata Rindu benar-benar masih ada perasaan untuk bisa menjaga Fauzan, memberikan perhatian kepada Fauzan, dan itulah yang sangat amat Fauzan rindukan. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau selama ini Fauzan tidak pernah mendapatkan rasa cinta yang tulus seperti apa yang dilakukan oleh Rindu terhadap dia selama ini. Bahkan setelah dia menikah pun dengan Alia, ya kalau memang dia tidak mencintai Alia, ya dia tidak bisa merasakan perhatian yang tulus seperti itu. Dan Alia juga tidak bisa memberikan perhatian seperti apa yang sudah diberikan oleh Rindu terhadap dia, karena memang dia merasa setelah hadirnya Rindu di kehidupan dia, kemudian dia mendapatkan perhatian yang luar biasa, mempunyai anak yang sangat amat lucu seperti Ayu. Itu tuh bagi Fauzan adalah suatu kesempurnaan banget gitu. Dan namun sayangnya kenapa Fauzan harus mendengarkan kata-kata Denny sehingga dia membenci Rindu, sehingga dia jauh dari Rindu, sehingga dia membuat Rindu kecewa dengan sikap dia. Dan itu adalah hal yang sangat amat fatal yang pernah dilakukan oleh Fauzan semasa hidupnya. Jadi sekarang cuma satu keinginan Fauzan, dia ingin berubah. Dia nggak mau kalau terjadi lagi hal-hal yang menyakiti Rindu. Dia juga nggak mau kalau Rindu kecewa sama dia lagi. Sehingga sekarang yang dia inginkan hanya satu, melihat Rindu bisa kembali rujuk dengan dia, bisa membahagiakan Ayu bareng-bareng. Dan dia berharap kalau ini akan menjadi momen terindah dalam hidupnya Ayu ketika melihat mama dan papanya bisa bersatu kembali dalam cinta. Dan tentunya ya akan membuat Ayu bahagia juga lah setelah apa yang terjadi selama ini pada Ayu. Kemudian Ayu juga sering sedih kan hidupnya, tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya masih hidup sampai sekarang. Gara-gara keegoan dari Fauzan. Jadi Fauzan benar-benar sekarang berusaha untuk gimana caranya memperbaiki hubungan dia dengan Rindu. Ya kalau bisa ya tentu bisa rujuklah dengan Rindu, karena itulah tujuan utamanya Fauzan sekarang. Dan di episode kali ini betapa bahagianya Fauzan ketika dia mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Rindu dan Ayu. Mungkin ya tidak terpikirkan lah bagi Rindu untuk bisa sekamar lagi dengan Fauzan. Karena memang ya Rindu ini ya udah sangat amat membenci Fauzan banget lah. Nggak ada lah yang namanya cinta-cinta itu tuh udah nggak ada lagi nih di hatinya Rindu terhadap Fauzan. Karena Rindu tuh berpikir ya apapun yang dia pikirkan sekarang ya cuma hanya kebahagiaan dari Ayu aja. Jadi kalau selain dari itu ya itu hanya ya tidak ada hubungannya dengan perasaan lah. Itulah yang dipikirkan oleh Rindu sekarang. Tapi ternyata walaupun Rindu tidak mencintai Fauzan, Tuhan itu selalu mempertemukan Rindu dengan Fauzan sekarang. Entah apa itu maksudnya. Apakah ini akan menjadi pertanda kalau sebentar lagi Rindu akan bisa bahagia dengan Fauzan lagi atau rujuk, atau ya ini hanya memberikan pelajaran saja bagi Fauzan agar tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia selama ini. Coba aja kalau Rindu ini benar-benar jahat juga ya guys ya, seperti Alia. Tentunya ya tidak akan ada tuh yang namanya Rindu memberikan kesempatan bagi Fauzan untuk bisa bersatu dengan Ayu setelah apa yang sudah Fauzan lakukan selama ini ya kan. Karena Fauzan ini memang sih sudah fatal sekali lah kesalahannya terhadap Rindu ini. Jadinya ya untung aja Rindu ini mempunyai sifat asli yang benar-benar sangat amat baik dan penuh cinta seperti itu. Kalau enggak ya boro-boro Rindu mau merawat Fauzan seperti sekarang setelah apa yang dilakukan oleh Alia juga kan terhadap Fauzan. Ya bisa jadi saja setelah ini Fauzan pun akan ya sangat amat tidak akan pernah bisa lah untuk menyentuh Ayu sedikit pun juga, karena sudah diambil
hak asuhnya oleh Rindu. Karena memang dari awal Rindu ini udah kepikiran gimana caranya untuk bisa bahagia dengan Ayu doang dan akan mengambil hak asuh dari Ayu ini. Itu kan yang diinginkan oleh Rindu sebenarnya. Tapi Rindu menurunkan egonya karena dia sadar kalau Ayu ini masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Jadi ya dia mau untuk menurunkan egonya. Bahkan sampai sekarang pun dia mau untuk kembali lagi ke rumah yang bak neraka bagi Rindu ketika dia menikah dengan Fauzan. Dia diperlakukan buruk di rumah tersebut, trauma yang mendalam juga di rumah itu karena sudah dijahatin sama Fauzan, dipisahkan dengan anaknya oleh Fauzan. Dan kalau dipikir sebagai orang yang wanita atau manusia biasa ya tentunya akan sedih dong diperlakukan seperti itu ya. Dan ya tentunya itu akan membuat luka yang benar-benar sangat amat parah lah di hatinya Rindu. Tapi Rindu mengubur itu semua. Dia menutup luka-luka tersebut hanya untuk membahagiakan Ayu. Karena ingin melihat Ayu bisa mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari ayah dan ibunya. Dan itu tuh benar-benar sangat amat luar biasa banget ya Rindu ini ya guys ya. Nah makanya di episode kali ini pun ya Fauzan jangan terlalu tinggi lah harapannya untuk bisa secepatnya bisa bersatu dengan Rindu. Ya mungkin nanti mereka bisa bersatu lagi. Tapi kalau menurut Mimin sih akan jauh lebih sulit lah usaha Fauzan sekarang untuk bisa rujuk sama Rindu setelah apa yang terjadi. Apalagi sekarang Rindu hanya memikirkan Ayu doang. Gimana caranya Ayu ini bisa bahagia. Dan dia bahkan rela bertaruh nyawa juga ya kalau dipikir-pikir kembali ke rumah tersebut karena sekarang ada Alia juga yang selalu saja berusaha untuk mencelakai Rindu. Ini nih sebenarnya yang kita takutkan. Takut kalau dengan beribu cara nih si Alia ini untuk bisa membuat Rindu ya terlihat jahat lah di mata semua orang setelah ini. Karena ya di episode kali ini aja dia berusaha untuk mencelakai Rindu. Setelah dia berusaha untuk mencelakai Rindu, yang dia inginkan ya Rindulah yang seolah ingin mencelakai dia sehingga nanti Rindu bisa dianyahkan dari rumah tersebut dan akan gampang bagi dia untuk bisa mendapatkan Fauzan kembali. Itu yang ada di pikiran picik si wanita liar ini ya guys ya. Dan jujur Mimin udah capek banget melihat wanita manipulatif ini selalu saja berusaha untuk mencelakai Rindu, Ayu dan Fauzan. Bahkan Fauzannya aja nih dia celakai. Dan ini nih yang bikin kita tuh jadi muak banget. Dan kalau bisa nih si Indra cepet-cepet lah untuk mengambil Cantik dan Anggun dari dia agar sebelum dia mencelakai Rindu dan membuat cerita baru seolah Rindulah yang jahat di rumah tersebut. Nah harusnya Indra ya cepet-cepet deh untuk bisa mengungkap segalanya agar nanti dia bisa mengambil kembali hak yang menjadi milik dia, yaitu memerawat dan membesarkan Cantik dan Anggun dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang. Karena memang sekarang setelah dibesarkan oleh Alia, Cantik dan Anggun ini benar-benar jahat. Kemudian ya seukuran anak kecil nih, mereka berdua itu benar-benar sudah sangat amat licik karena memang sudah dibesarkan oleh ibunya yang jahat seperti ini. Ya mau gimana ya guys ya, kalau dibesarkan oleh ibu seperti Rindu ya pasti anaknya baik. Ya buktinya saja Ayu benar-benar sangat amat baik sekarang. Dan ya berbedalah dengan cara ajarnya Alia terhadap kedua anaknya. Jadi mudah-mudahan saja secepatnya Adi, Fauzan, Indra ayo dong jagain Rindu. Jangan sampai Rindu ini malah jadi korban lagi setelah ini. Takutnya nih nanti di balkon Alia malah pura-pura terjatuh dari balkon tersebut, dia terluka dan malah menyalahkan Rindu. Duh gak lucu banget ya guys ya kalau Rindulah yang akan masuk penjara gara-gara ini semua. Mau bersabar gimana lagi nih Rindu ini ya, cobaan dia udah banyak ini malah ditambah-tambah lagi oleh Alia. Dan sekarang ya takutnya nanti kalau Rindu gak ada di rumah itu Ayu dan Fauzan bakalan terancam juga nyawanya. Waduh jangan sampai deh itu semua terjadi. Makanya kalau bisa Adi secepatnya deh mengungkap kejahatan Alia di masa lalu. Indra juga secepatnya mengambil Anggun dan Cantik dari pelukannya Alia. Dan Fauzan cepet-cepet deh ceraiin nih yang namanya si Alia ini. Karena jujur bikin muak banget ya guys ya apa yang sudah terjadi sekarang kepada di rumahnya Fauzan ini tuh. Wah benar-benar gak bisa
dibenerin lagi gitu, karena memang masih ada Alia di dalamnya. Coba aja kalau Alia udah nggak ada, ya tentu bakalan bahagia nih semua orang. Gemes banget ya guys ya, pengen banget secepatnya Alia ini bisa masuk penjara lagi dan jangan sampai ada yang menjaminnya lagi nih untuk keluar dari penjara tersebut. Udah gak sabar untuk nonton ya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.